Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Ini dimaksudkan untuk menjadi hari yang ekstra sibuk dengan banyak hal yang akan terjadi. Jihao mengikuti Sisi dan putranya, Si Wenming, dengan ditemani naga lilin Gui dan Zurong. Ketika dia berkenalan dengan semua Earl dan Markis dan Menteri Manusia, Wu Ziki, yang asli, meninggalkan mata air-air Huai dan diam-diam datang ke kota Puban. Wu Ziki, yang tinggi dan langsing, dan seluruhnya terbungkus lapisan kabut berair yang tebal, perlahan berjalan ke istana baru Gonggong Wuyu. Dia melihat Wu Ziki, lainnya, yang disegel dalam es gelap. Dia mendengus dingin dan sedikit mengarahkan jari telunjuk kanannya ke es gelap. Lapisan tebal es gelap diam-diam retak, berubah menjadi aliran kabut berair yang perlahan hanyut. Wu Ziki, yang disegel membuka sepasang matanya yang bersinar menyilaukan dengan cahaya merah darah yang ganas, tampak mengaum marah ke arah langit. Namun, tiba-tiba, dia melihat Wu Ziki yang asli, yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Cahaya ganas yang bersinar di matanya segera meredup, saat dia tersenyum menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Wu Ziki. "Kamu di sini, saya di sini." Wu Ziki tiba-tiba mencapai kepala mereka ke depan dan leher mereka memanjang hingga beberapa meter. Dua kepala kera berdebar keras satu sama lain, setelah itu, dalam bola kabut berair yang berkilauan, hanya satu Wu Ziki yang tersisa di tempat, seolah-olah dua bayangan baru saja bergabung menjadi satu. Kamu memang telah menyebabkan beberapa masalah dalam beberapa tahun ini." Wu Ziki menyipitkan matanya saat matanya berbinar terang, lalu melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Tapi itu semua adalah hal-hal kecil, tidak lebih dari membunuh beberapa orang, merebut beberapa wanita, bukan masalah besar." Gonggong Wuyu melangkah maju, membungkuk dalam-dalam kepada Wu Ziki dan berkata, "Tuan, Anda ada di sini." Wu Ziki mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melirik matahari yang hangat di langit. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Aku di sini, jadi ini Pangeran Wuyu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya, dan seperti yang telah diberitahukan kepada saya, Anda memang pemuda yang tampan. Saya yakin bakat Anda sama luar biasanya dengan penampilan fisik Anda." Pria parubaya yang telah mengundang Wu Ziki ke sini berjalan ke aula selangkah demi selangkah, dan berkata sambil tersenyum, "Monyet tua, kamu yang paling licik. Tidak ada yang tahu apa yang telah Anda lakukan jauh di lubuk hati air-air Huai, dan Anda hanya meninggalkan orang-orang jujur seperti kami di sini melakukan segala macam kerja keras. Sekarang setelah Anda di sini, semuanya akan berada di bawah kendali Anda." Wu Ziki tersenyum dan mengangguk, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sambil mendecakkan lidahnya, dia melanjutkan, "Jadi, katakan padaku dulu, saat ini, di antara seluruh umat manusia, berapa banyak pemuda yang benar-benar bisa dihitung sebagai bakat?" Di luar istana salju giok halus, tirai air digulung ke udara. Tirai air gelap menghalangi langit dan menyegel istana di dalamnya. Tidak ada suara dari aula yang bisa ditransmisikan keluar lagi. Setelah setengah jam besar, instruksi tertulis pribadi dari Gonggong Wuyu, keluar dari istana salju giok halus, mulai hari ini dan seterusnya, semua prajurit keluarga Gonggong yang berada di bawah komando Dewa Air akan mendengarkan perintah Wu Ziki. Ketika Wu Ziki masuk ke istana salju giok halus, di pasar gurun selatan, di platform yang dirancang khusus untuk kura-kura roh berbintang untuk parkir, awan berapi-api tiba-tiba merobek lapisan awan yang tebal. Itu menguapkan semua salju di area 100 mil persegi, dan perlahan turun dengan cahaya berapi-api yang menyilaukan. 36 naga api meraung ke arah langit, terengah-engah dengan cepat dan dalam, saat mereka menyeret kota skala kecil yang radiusnya sekitar 5 mil, dan seluruhnya terbuat dari besi ilahi api, turun ke tanah melalui lapisan awan tebal. Kota itu bersinar dengan cahaya api yang redup, dan banyak pria kokoh dengan baju besi merah berdiri di tembok kota. Masing-masing dari mereka telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan stabil, dan panas hebat yang datang dari tubuh mereka membuat mereka tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Orang-orang dari klan besar Gurun Selatan dengan bingung memandang kota yang perlahan turun dari langit ini.
Tidak ada satu klan pun yang bisa memiliki begitu banyak besi ilahi api sekaligus. Oleh karena itu, mereka pasti tidak mungkin membangun kota seperti itu hanya dengan besi ilahi api. Di antara seluruh gurun selatan, hanya keluarga Zurong yang dapat memiliki sumber daya besi ilahi api yang cukup besar untuk memungkinkan mereka membeli kota portabel seperti ini. Para tetua dari klan Naga Api, klan Phoenix Api, dan beberapa klan gurun selatan yang kuat lainnya buru-buru berjalan melawan panas yang sangat besar yang dilepaskan oleh kota, dengan sopan berdiri tegak di tanah. Salah satu gerbang kota terbuka bersama dengan dentang yang dalam, setelah itu, aliran cahaya berapi-api terbang keluar. Logam cair panas yang terik terbang keluar dalam sungai, berubah menjadi tangga. Logam cair kemudian dengan cepat mendingin dan mengeras. Beberapa pria kuat dengan getaran kekuatan yang kuat yang melepaskan dari tubuh mereka dan sisik merah yang terlihat samar di wajah mereka berjalan keluar dari kota sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan terkejut, para tetua dari klan gurun selatan yang kuat itu melirik orang-orang ini, lalu buru-buru menunjukkan 1000% kehati-hatian. Di gurun selatan, keluarga Zurong berdiri tinggi di atas massa, dan selain umat manusia, beberapa klan kecil orang yang memiliki garis keturunan setengah dewa atau garis keturunan campuran yang rumit juga tinggal di gurun selatan. Beberapa pria ini tampaknya jauh lebih tinggi dari manusia biasa, bahkan jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari prajurit besar klan Jia itu. Mereka memiliki sisik merah di wajah mereka, mereka jelas berdarah campuran, dan berasal dari klan yang disebut klan Kilin Api. Klan Kilin Api, orang-orang mereka memiliki garis keturunan Kilin Api bercampur dengan darah mereka. Berbeda dari klan manusia lainnya, yang hanya mewarisi sistem kekuatan milik makhluk kuat kuno, nenek moyang klan Kilin Api kawin dengan Kilin Api kuno, dan melahirkan keturunan berdarah campuran mereka untuk menciptakan klan ini. Orang-orang klan Kilin Api dilahirkan dengan kekuatan yang sangat besar dan kemampuan khusus untuk memanipulasi lava, mereka memiliki bakat besar dalam kultivasi, dan hampir semua pria dewasa di klan mereka dapat mencapai tingkat penyihir ilahi. Satu-satunya kelemahan klan mereka adalah kesulitan prokreasi, karena itu, seluruh klan Kilin Api hanya memiliki populasi kurang dari 30.000. Namun selain itu, klan Kilin Api bisa dihitung sebagai klan yang sempurna. Dengan total populasi kurang dari 30.000 orang, jumlah laki-laki dewasa lebih dari 2.000. Dengan kata lain, klan Kilin Api, klan kecil ini, memiliki lebih dari 2.000 penyihir ilahi. Selain itu, sama seperti prajurit klan Ji, prajurit klan Kilin Api pasti dapat menekan prajurit tingkat yang sama dalam hal kekuatan, yang berarti, penyihir ilahi yang berasal dari klan Kilin Api setidaknya dapat menyaingi penyihir ilahi manusia tingkat yang sama 3 hingga 5 pada saat yang bersamaan. Namun demikian, seberapa kecil jumlah tetua penyihir ilahi dari klan gurun selatan besar yang tinggal di klan mereka dan bebas bergerak. Jika jangkauan wilayah klan Kilin Api tidak dibatasi oleh generasi pemimpin keluarga Zurong, dan jika orang-orang klan Kilin Api diizinkan untuk tinggal di daerah selain daerah sekitar Gunung Zurong, mereka akan menekan atau bahkan menduduki klan seperti klan Naga Api, klan Phoenix Api sejak lama. Sama seperti beberapa klan berdarah campuran lainnya yang memiliki garis keturunan setengah dewa, orang-orang klan Kilin Api telah disimpan di gurun selatan oleh keluarga Zurong sebagai properti penting mereka. Oleh karena itu, biasanya, orang hampir tidak bisa melihat mereka berjalan di luar sana. Tapi hari ini, beberapa orang kuat dari klan Kilin Api tiba-tiba muncul, dan para tetua dari klan Naga Api dan klan lainnya hampir kehilangan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan mana dari keluarga Zurong yang berasal dari gurun selatan yang bisa menampilkan kekuatan dan pengaruh yang mengesankan. Serangkaian langkah kaki yang berat datang berikutnya, dan segera, pasukan prajurit klan Kilin Api berjalan keluar dalam barisan yang teratur. Mengikuti di belakang mereka adalah sekelompok besar anak laki-laki dan perempuan yang cantik, mengenakan jubah merah dan membawa nampan atau botol yang terbuat dari batu giok atau emas, lentera, kipas berbentuk bulan dan benda-benda ritual lainnya, perlahan berjalan keluar. Beberapa luan api terbang melintasi langit di atas, membuka paruh mereka dan menyemprotkan gelombang kelopak burung bintang api. Seketika, udara dipenuhi oleh aroma yang luar biasa. Kelompok tetua klan gurun selatan semuanya tercengang. Di mata mereka, hanya dewa surga kuno legendaris yang bisa membuat pemandangan yang begitu hebat.
Setelah cukup lama, pasukan prajurit pindah, dan lebih dari 10.000 anak laki-laki dan perempuan muda berjalan keluar dalam kelompok, berbaris tertib di peron. Setelah semua ini, akhirnya, Zhurong Tianming, yang dikelilingi oleh lebih dari 30 prajurit klan Kilin Api yang kuat, dengan bangga berjalan keluar dari gerbang kota dengan langkah besar. Mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, Zhurong Tianming tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, jadi ini kota Puban. Dan ini adalah salju tebal yang telah diberitahu kepada saya. Memang menarik. Semua prajurit klan Kilin Api di sekitarnya berlutut secara bersamaan, menggeram keras dan sopan, Pangeran Tianming. Kelompok tetua klan Gurun Selatan buru-buru berlutut juga, semua berusaha sangat keras untuk memikirkan sumber gelar ini, Pangeran Tianming. Tiba-tiba, para tetua ini menjulurkan mata mereka dan merasa seperti tercerahkan, itu dia, putra ketujuh dari Dewa Api saat ini. Pangeran yang merupakan setengah dewa, dilahirkan oleh Dewa Api Zhurong dan seorang wanita manusia. Ini dimaksudkan untuk menjadi hari yang ekstra sibuk dengan banyak hal yang akan terjadi. Ji Hao mengikuti Sisi dan putranya, Si Wenming, dengan ditemani naga lilin Gui dan Zhurong. Ketika dia berkenalan dengan semua Earl dan Markis dan Menteri Manusia, Wu Ziki, yang asli, meninggalkan mata air-air Huai dan diam-diam datang ke kota Puban. Wu Ziki, yang tinggi dan langsing, dan seluruhnya terbungkus lapisan kabut berair yang tebal, perlahan berjalan ke istana baru Gonggong Wuyu. Dia melihat Wu Ziki, lainnya, yang disegel dalam es gelap. Dia mendengus dingin dan sedikit mengarahkan jari telunjuk kanannya ke es gelap. Lapisan tebal es gelap diam-diam retak, berubah menjadi aliran kabut berair yang perlahan hanyut. Wu Ziki, yang disegel membuka sepasang matanya yang bersinar, menyilaukan dengan cahaya merah darah yang ganas, tampak mengaum marah ke arah langit. Namun, tiba-tiba, dia melihat Wu Ziki yang asli, yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Cahaya ganas yang bersinar di matanya segera meredup, saat dia tersenyum menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Wu Ziki. Kamu di sini, saya di sini. Dua, Wu Ziki, tiba-tiba mencapai kepala mereka ke depan dan leher mereka memanjang hingga beberapa meter. Dua kepala kera berdebar keras satu sama lain, setelah itu, dalam bola kabut berair yang berkilauan, hanya satu Wu Ziki yang tersisa di tempat, seolah-olah dua bayangan baru saja bergabung menjadi satu. Kamu memang telah menyebabkan beberapa masalah dalam beberapa tahun ini. Wu Ziki menyipitkan matanya saat matanya berbinar terang, lalu melambaikan tangannya dan melanjutkan, tapi itu semua adalah hal-hal kecil, tidak lebih dari membunuh beberapa orang, merebut beberapa wanita, bukan masalah besar. Gonggong Wuyu melangkah maju, membungkuk dalam-dalam kepada Wu Ziki dan berkata, Tuan, Anda ada di sini. Wu Ziki mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melirik matahari yang hangat di langit. Dia tersenyum lembut dan berkata, Aku di sini, jadi ini Pangeran Wuyu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya, dan seperti yang telah diberitahukan kepada saya, Anda memang pemuda yang tampan. Saya yakin bakat Anda sama luar biasanya dengan penampilan fisik Anda. Pria parubaya yang telah mengundang Wu Ziki ke sini berjalan ke aula selangkah demi selangkah, dan berkata sambil tersenyum, Monyet tua, kamu yang paling licik. Tidak ada yang tahu apa yang telah Anda lakukan jauh di lubuk hati air-air Huai, dan Anda hanya meninggalkan orang-orang jujur seperti kami di sini melakukan segala macam kerja keras. Sekarang setelah Anda di sini, semuanya akan berada di bawah kendali Anda. Wu Ziki tersenyum dan mengangguk, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sambil mendecakkan lidahnya, dia melanjutkan, jadi, katakan padaku dulu, saat ini, di antara seluruh umat manusia, berapa banyak pemuda yang benar-benar bisa dihitung sebagai bakat. Di luar istana salju giok halus, tirai air digulung ke udara. Tirai air gelap menghalangi langit dan menyegel istana di dalamnya. Tidak ada suara dari aula yang bisa ditransmisikan keluar lagi. Setelah setengah jam besar, instruksi tertulis pribadi dari Gonggong Wuyu, keluar dari istana salju giok halus, mulai hari ini dan seterusnya, semua prajurit keluarga Gonggong yang berada di bawah komando Dewa Air akan mendengarkan perintah Wu Ziki. Ketika Wu Ziki masuk ke istana salju giok halus, di pasar Gurun Selatan, di platform yang dirancang khusus untuk kura-kura roh berbintang untuk parkir, awan berapi-api tiba-tiba merobek lapisan awan yang tebal.
Itu menguapkan semua salju di area 100 mil persegi, dan perlahan turun dengan cahaya berapi-api yang menyilaukan. 36 naga api meraung ke arah langit, terengah-engah dengan cepat dan dalam, saat mereka menyeret kota skala kecil yang radiusnya sekitar 5 mil, dan seluruhnya terbuat dari besi ilahi api, turun ke tanah melalui lapisan awan tebal. Kota itu bersinar dengan cahaya api yang redup, dan banyak pria kokoh dengan baju besi merah berdiri di tembok kota. Masing-masing dari mereka telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan stabil, dan panas hebat yang datang dari tubuh mereka membuat mereka tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Orang-orang dari klan besar Gurun Selatan dengan bingung memandang kota yang perlahan turun dari langit ini. Tidak ada satu klan pun yang bisa memiliki begitu banyak besi ilahi api sekaligus. Oleh karena itu, mereka pasti tidak mungkin membangun kota seperti itu hanya dengan besi ilahi api. Di antara seluruh Gurun Selatan, hanya keluarga Zurong yang dapat memiliki sumber daya besi ilahi api yang cukup besar untuk memungkinkan mereka membeli kota portabel seperti ini. Para tetua dari klan Naga Api, klan Phoenix Api, dan beberapa klan Gurun Selatan yang kuat lainnya buru-buru berjalan melawan panas yang sangat besar yang dilepaskan oleh kota, dengan sopan berdiri tegak di tanah. Salah satu gerbang kota terbuka bersama dengan dentang yang dalam, setelah itu, aliran cahaya berapi-api terbang keluar. Logam cair panas yang terik terbang keluar dalam sungai, berubah menjadi tangga. Logam cair kemudian dengan cepat mendingin dan mengeras. Beberapa pria kuat dengan getaran kekuatan yang kuat yang melepaskan dari tubuh mereka dan sisik merah yang terlihat samar di wajah mereka berjalan keluar dari kota sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan terkejut, para tetua dari klan Gurun Selatan yang kuat itu melirik orang-orang ini, lalu buru-buru menunjukkan 1000% kehati-hatian. Di Gurun Selatan, keluarga Zurong berdiri tinggi di atas massa, dan selain umat manusia, beberapa klan kecil orang yang memiliki garis keturunan setengah dewa atau garis keturunan campuran yang rumit juk tinggal di Gurun Selatan. Beberapa pria ini tampaknya jauh lebih tinggi dari manusia biasa, bahkan jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari prajurit besar klan Jia itu. Mereka memiliki sisik merah di wajah mereka, mereka jelas berdarah campuran, dan berasal dari klan yang disebut klan Kilin Api. Klan Kilin Api, orang-orang mereka memiliki garis keturunan Kilin Api bercampur dengan darah mereka. Berbeda dari klan manusia lainnya, yang hanya mewarisi sistem kekuatan milik makhluk kuat kuno, nenek moyang klan Kilin Api kawin dengan Kilin Api kuno, dan melahirkan keturunan berdarah campuran mereka untuk menciptakan klan ini. Orang-orang klan Kilin Api dilahirkan dengan kekuatan yang sangat besar dan kemampuan khusus untuk memanipulasi lava, mereka memiliki bakat besar dalam kultivasi, dan hampir semua pria dewasa di klan mereka dapat mencapai tingkat penyihir ilahi. Satu-satunya kelemahan klan mereka adalah kesulitan prokreasi, karena itu, seluruh klan Kilin Api hanya memiliki populasi kurang dari 30.000. Namun selain itu, klan Kilin Api bisa dihitung sebagai klan yang sempurna. Dengan total populasi kurang dari 30.000 orang, jumlah laki-laki dewasa lebih dari 2.000. Dengan kata lain, klan Kilin Api, klan kecil ini, memiliki lebih dari 2.000 penyihir ilahi. Selain itu, sama seperti prajurit klan Ji, prajurit klan Kilin Api pasti dapat menekan prajurit tingkat yang sama dalam hal kekuatan, yang berarti, penyihir ilahi yang berasal dari klan Kilin Api setidaknya dapat menyaingi penyihir ilahi manusia tingkat yang sama 3 hingga 5 pada saat yang bersamaan. Namun demikian, seberapa kecil jumlah tetua penyihir ilahi dari klan Gurun Selatan besar yang tinggal di klan mereka dan bebas bergerak. Jika jangkauan wilayah klan Kilin Api tidak dibatasi oleh generasi pemimpin keluarga Zurong, dan jika orang-orang klan Kilin Api diizinkan untuk tinggal di daerah selain daerah sekitar Gunung Zurong, mereka akan menekan atau bahkan menduduki klan seperti klan Naga Api, klan Phoenix Api sejak lama. Sama seperti beberapa klan berdarah campuran lainnya yang memiliki garis keturunan setengah dewa, orang-orang klan Kilin Api telah disimpan di Gurun Selatan oleh keluarga Zurong sebagai properti penting mereka. Oleh karena itu, biasanya, orang hampir tidak bisa melihat mereka berjalan di luar sana. Tapi hari ini, beberapa orang kuat dari klan Kilin Api tiba-tiba muncul, dan para tetua dari klan Naga Api dan klan lainnya hampir kehilangan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan mana dari keluarga Zurong yang berasal dari Gurun Selatan, yang bisa menampilkan kekuatan dan pengaruh yang mengesankan?
Serangkaian langkah kaki yang berat datang berikutnya, dan segera, pasukan prajurit klan Kilin Api berjalan keluar dalam barisan yang teratur. Mengikuti di belakang mereka adalah sekelompok besar anak laki-laki dan perempuan yang cantik, mengenakan jubah merah dan membawa nampan atau botol yang terbuat dari batu giok atau emas, lentera, kipas berbentuk bulan dan benda-benda ritual lainnya, perlahan berjalan keluar. Beberapa luan api terbang melintasi langit di atas, membuka paruh mereka dan menyemprotkan gelombang kelopak burung bintang api. Seketika, udara dipenuhi oleh aroma yang luar biasa. Kelompok tetua klan Gurun Selatan semuanya tercengang. Di mata mereka, hanya dewa surga kuno legendaris yang bisa membuat pemandangan yang begitu hebat. Setelah cukup lama, pasukan prajurit pindah, dan lebih dari 10.000 anak laki-laki dan perempuan muda berjalan keluar dalam kelompok, berbaris tertib di peron. Setelah semua ini, akhirnya, Zhurong Tianming, yang dikelilingi oleh lebih dari 30 prajurit klan Kilin Api yang kuat, dengan bangga berjalan keluar dari gerbang kota dengan langkah besar. Mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, Zhurong Tianming tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, jadi ini kota Puban. Dan ini adalah salju tebal yang telah diberitahu kepada saya. Memang menarik. Semua prajurit klan Kilin Api di sekitarnya berlutut secara bersamaan, menggeram keras dan sopan, Pangeran Tianming. Kelompok tetua klan Gurun Selatan buru-buru berlutut juga, semua berusaha sangat keras untuk memikirkan sumber gelar ini, Pangeran Tianming. Tiba-tiba, para tetua ini menjulurkan mata mereka dan merasa seperti tercerahkan, itu dia, putra ketujuh dari Dewa Api saat ini. Pangeran yang merupakan setengah dewa, dilahirkan oleh Dewa Api Zhurong dan seorang wanita manusia. Sisi hanya memiliki pondok di kota Puban, sedangkan si Wenming hanya tinggal di Istana Majus, yang berarti, tidak satu pun dari mereka memiliki properti yang layak untuk menjamu tamu mereka di perjamuan. Oleh karena itu, Ji Hao bertanggung jawab atas itu. Gerbang Istana Giok halus terbuka lebar, dan semua pelayan dan pelayan mulai bekerja. Puluhan ribu earl dan markis dan lebih dari 100.000 penjaga dan asisten mereka semuanya berkumpul di Istana Giok halus, menikmati perjamuan dan minum dengan bebas dengan kegembiraan yang luar biasa. Koin giok mengalir seperti aliran air, berdagang dengan tong anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya dan domba mentah, daging sapi dan angsa, aroma kental daging panggang berubah menjadi asap tebal yang mencapai langsung ke langit. Aroma anggur yang enak dan daging panggang menyebar sejauh ratusan mil, membuat orang mabuk bahkan tanpa minum. Ji Hao menyeringai mengikuti di belakang Sisi dan si Wenming, bertukar salam ramah dengan semua earl dan markis yang diundang ke sini oleh Sisi dan si Wenming. Sementara itu, Ji Hao diam-diam menghafal semua informasi tentang mereka, seperti posisi dan latar belakang mereka, lokasi wilayah mereka, nama klan mereka, jumlah penyihir senior muda dari klan mereka. Ini adalah koneksi, hal paling berharga yang paling sulit diperoleh. Sisi dan putranya, si Wenming, sama-sama adil dan sabar, dan mereka baik dan murah hati kepada orang-orang. Sisi bertanggung jawab atas konstruksi semua proyek teknik sungai, sementara si Wenming mengelola istana magi. Mereka bekerja dengan earl dan markis yang berasal dari semua klan besar sepanjang tahun. Oleh karena itu, mereka berdua memiliki hubungan baik dengan earl dan markis itu. Biasanya, Ji Hao tidak mungkin mengenal begitu banyak earl dan markis. Pertama, dia tidak punya waktu untuk bepergian, dan kedua, bahkan jika dia punya waktu untuk mengunjungi earl dan markis itu satu persatu, paling banyak, earl dan markis ini akan mengatakan beberapa hal baik kepadanya, tetapi tidak akan pernah benar-benar menerimanya sebagai teman. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai gelar Earl Yao selama beberapa tahun, dan dia juga tidak memiliki latar belakang yang hebat, atau pengaruh di Midland. Tapi kali ini, dia mempermalukan Wu Ziki, binatang tua itu, di depan semua Earl dan markis ini, dan memaksa Gong Gong Wuyu untuk menyegel Wu Ziki dengan es gelap sendiri. Ini memungkinkan para Earl dan markis itu untuk menyaksikan kekuatan dan keberanian Ji Hao sendiri. Bukan masalah besar tentang menjadi berani di empat gurun dan Midland, pemuda pemberani dengan darah mendidih tak terhitung jumlahnya, bahkan penyihir junior berani mengeluarkan senjata mereka dan menantang raja penyihir non-manusia. Oleh karena itu, para earl dan markis itu tidak pernah kekurangan prajurit yang gugup dan berani di bawah komando mereka. Namun demikian, selain keberanian,
Ji Hao juga memiliki kekuatan yang cukup untuk mempermalukan Wu Ziki, dan bahkan membuat Gong Gong Wuyu melarikan diri dengan cepat dengan wajah gelap. Ini membuat para Earl dan Markis itu layak untuk memandang Ji Hao dengan hormat. Ditambahkan dengan rekomendasi yang datang dari Sisi dan Si Wenming, bantuan yang diberikan oleh Zurong dan Naga Lilin Gui, dan terlebih lagi, Istana Ji Hao di kota Puban, Istana Giok Halus dipilih untuk menjadi tempat perjamuan. Ji Hao telah berhasil mencapai waktu yang paling menguntungkan, kenyamanan geografis terbaik, dan hubungan sosial yang baik. Untuk alasan di atas, Earl dan Markis yang menghadiri perjamuan ini benar-benar menerima Ji Hao sebagai teman, dan semua bertukar jimat sihir khusus dengan Ji Hao untuk dihubungi. Jixia tetap berada di sisi Ji Hao sementara Si Wenming memperkenalkannya kepada kelompok Earl dan Markis berulang kali. Ayah Ji Hao, ayah darah Earl Yao. Identitas ini membuat Jixia terhormat bagi para Earl dan Markis itu. Dia adalah keturunan langsung Ji Liao, yang telah bergabung dengan manik-manik sihir yang mewarisi kekuatannya. Ji Liao, yang merupakan Master Supreme Magus dan seorang jenderal terkenal di bawah komando Kaisar Xuan Yuan. Setelah bergabung dengan manik-manik sihir warisan kekuatan Ji Liao, Jixia menjadi penyihir ilahi bintang 9 dalam satu malam. Di masa depan, dengan kekuatan yang terkandung dalam manik-manik sihir yang mewarisi kekuatan Ji Liao, dia bahkan bisa masuk ke level penyihir tertinggi. Kisah legendaris ini menambahkan cahaya yang lebih terang pada Jixia, yang membuat banyak Earl dan Markis merasa hormat terhadap Jixia segera setelah mereka mendengar cerita itu. Mereka berdiri, menyapa Jixia, dan mengusulkan roti panggang kepadanya satu demi satu. Setelah mendengar cerita Jixia, para Earl dan Markis ini menghargai Jixia dan Ji Hao bahkan lebih dari sebelumnya. Semua klan besar di dunia ini menganggap garis keturunan dan warisan kekuasaan agak penting, serta latar belakang dan asal-usul klan. Jika sebuah klan memiliki leluhur yang kuat, klan besar lainnya tidak berani meremehkannya bahkan jika itu menurun untuk sementara. Selama darah dan kekuatan yang diwariskan tetap ada, klan ini masih memiliki harapan untuk bangkit. Nenek moyang Jixia dan Ji Hao adalah seorang jenderal yang kuat di bawah komando langsung Kaisar Xuan Yuan dan merupakan Master Supreme Magus. Karena itu, baik Jixia dan Ji Hao sangat berbeda di mata para Earl dan Markis itu. Ini juga membuktikan bahwa wilayah Gunung Yao, yang masih agak lemah saat ini, memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Tingkat penyihir tertinggi. Pada hari-hari ini dan di antara seluruh umat manusia, semua orang tahu bahwa klan yang masih memiliki master tua tingkat Supreme Magus hanyalah beberapa klan besar yang berbagi garis keturunan dengan 3 kaisar manusia legendaris. Di masa depan, jika Jixia benar-benar menjadi penyihir tertinggi, wilayah Liao Ji Hao akan dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan beberapa klan besar yang memiliki garis keturunan dari 3 kaisar manusia legendaris. Oleh karena itu, begitu identitas Jixia terungkap, semua Earl dan Markis itu menjadi lebih ramah kepada Jixia dan Ji Hao. Segera, beberapa Earl dan Markis yang berasal dari beberapa klan besar dan memiliki garis keturunan kuno dan kuat berjalan satu demi satu dan berinisiatif untuk memulai percakapan dengan Jixia. Beberapa leluhur mereka adalah jenderal yang berjuang berdampingan dengan Kaisar Xuan Yuan juga. Omong-omong, Ji Liao dan leluhur mereka adalah rekan seperjuangan sejati, yang benar-benar bisa saling mempercayai dengan nyawa. Karena hubungan antara leluhur, Jixia dan beberapa Earl dan Markis yang kuat dengan cepat menjadi teman dekat. Mereka tertawa keras bersama, berbicara tentang leluhur mereka dan tentang situasi klan mereka saat ini. Mereka memuji Ji Hao atas tindakannya yang mengesankan menamparkan wajah tua Wu Ziki. Secara alami, persahabatan muncul di antara mereka. Semakin banyak Earl dan Markis mendengar berita itu dan tiba. Anggur yang disimpan di ruang bawah tanah Istana Giok Halus Ji Hao sudah habis. Oleh karena itu, dia buru-buru mengirim orang untuk membeli lebih banyak anggur yang enak. Ji Hao secara kasar memperkirakan dan menemukan bahwa setidaknya 80% Earl dan Markis yang datang ke kota Puban untuk menghadiri pertemuan 10 tahun dengan Kaisar Sun ini telah berkumpul di tempat Giok Halus. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak dikejutkan oleh karisma Sisi dan Si Wenming, bahwa mereka benar-benar dapat mengundang begitu banyak Earl dan Markis, yang berasal dari berbagai bagian Midland. Setelah berjalan-jalan dan bertemu dengan Earl dan Markis yang tak terhitung jumlahnya,
Zurong tiba-tiba meraih lengan baju Ji Hao dan menyeretnya keluar dari aula utama, pergi ke hutan prunus mume. Ji Hao, tubuh asliku telah kembali ke gurun selatan, dan sekarang aku akan mengambil klon ini kembali juga. Sebelum saya pergi, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Zurong membawa Ji Hao dan berjalan di bawah pohon prunus mume berusia 1000 tahun. Cabang-cabang pohon tua itu tebal dan bengkok, tampak sangat kuat, dan semuanya tertutup salju. Di bawah pohon, Zurong Tianming berdiri di sana, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Tiba-tiba, senyum Zurong Tianming membeku sebentar saat melihat Ji Hao, lalu dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih hangat. Tonggong telah fokus pada kultivasinya akhir-akhir ini, dan dia akan membuat terobosan. Saya harus membantunya, dan sementara itu, ada beberapa hal di Southern Wastelen yang harus ditangani sendiri. Zurong berdiri di antara Ji Hao dan Zurong Tianming dan berkata dengan lembut, Men-Men akan berada di bawah perlindunganmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan biarkan tua itu, murid naga lilin, menggertaknya. Anda tidak bisa adil, kamu harus merawat Men-Men dengan lebih baik. Seseorang dari keluarga Zurong harus tinggal di kota Puban. Jika sesuatu terjadi, suara kita harus didengar oleh dunia. Tonggong berkonsentrasi pada kultivasinya sekarang, dan tidak bisa keluar. Oleh karena itu, saya membiarkan putra ketujuh saya datang. Mulai sekarang, kalian berdua akan seperti saudara laki-laki. Ji Hao, kamu harus membantunya sebanyak yang kamu bisa, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan gurun selatan. Zurong kemudian mengetuk kepala Zurong Tianming dan melanjutkan, ibunya meninggal ketika dia masih kecil, dan dia juga tidak begitu dekat dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Ji Hao, kalian berdua harus baik satu sama lain dan saling membantu. Zurong kemudian menoleh ke Zurong Tianming dan berkata, 7, Ji Hao telah membuat pencapaian yang jauh lebih besar daripada yang telah kamu lakukan. Di masa depan, jika ada masalah, Anda harus berkonsultasi dengan Ji Hao. Zurong Tianming menyeringai lebar sambil mengangguk dan berkata, ya, tanpa henti. Ji Hao tersenyum malu, menatap Zurong Tianming dan mengangguk tanpa daya, menjawab dengan, ya, juga. Klon Zurong berubah menjadi aliran cahaya yang berapi-api dan secara bertahap menghilang di udara. Salju menutupi hutan saat Ji Hao dan Zurong Tianming berdiri di bawah pohon tua, saling memandang dalam diam. Setelah cukup lama, Zurong Tianming berkata dengan hambar, karena abah saya berkata demikian, mulai sekarang, kami adalah keluarga. Ji Hao, kamu mungkin memiliki kesalahpahaman tentangku sebelumnya, tapi aku berharap di masa depan, kamu bisa berada di pihakku dan membantuku dengan kekuatan atau sumber daya apapun yang kamu miliki. Mengambil 2 langkah ke depan, Zurong Tianming sedikit mengarahkan jarinya ke dada Ji Hao, menatap mata Ji Hao dan melanjutkan dengan suara dingin, ingat, kamu adalah pria Men-Men, itu membuatmu menjadi anggota keluarga Zurong kami. Ji Hao memandang Zurong Tianming dengan dingin. Zurong Tianming jahat padanya sejak awal. Di Gunung Zurong, dia bahkan telah memberi perintah untuk menangkap dan memenjarakan Ji Hao. Zurong Tianming juga orang yang mendorong Jisoo untuk melakukan pemberontakan dan berusaha mencapai tahta klan Gagak Emas. Zurong Tianming, untuk pria ini, Ji Hao hanya memiliki kebencian yang mendalam dan tidak akan pernah menerima rahmat apapun darinya. Aku akan menikahi Men-Men, tapi itu tidak akan membuatku menjadi anggota keluarga Zurongmu. Sebaliknya, Men-Men akan menjadi anggota klan Gagak Emas kita. Menamparkan tangan Zurong Tianming, Ji Hao mengarahkan jarinya dengan keras ke dada Zurong Tianming dan melanjutkan, Pangeran Tianming, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah orang yang dipilih oleh takdir seperti namamu? Hehe, secara harfiah, namamu berarti takdir alami. Tapi seberapa banyak yang Anda ketahui tentang alam? Dan seberapa banyak yang Anda ketahui tentang takdir? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keberuntungan alam? Lelucon apa? Bersamaan dengan ini, Ji Hao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak sekeras yang dia inginkan. Suara orang-orang menginjak salju dan meremas salju dimulai. Setelah itu, 2 penyihir ilahi klan Kilin Api yang mengenakan baju besi berat merah dan memiliki sisik di wajah mereka berjalan keluar dari balik 2 pohon yang menjulang tinggi. Setelah serangkaian batuk hebat, Zurong Long, Zurong Hu dan 2 penjaga dekat Zurong lainnya, yang sekarang berada di bawah komando Ji Hao, berjalan keluar dari arah lain.
Dari kejauhan, mereka dan dua penyihir ilahi klan Kilin Api saling melirik dan berhenti berjalan secara bersamaan. Zurong Tianming melirik Ji Hao dengan rumit, lalu membalik lengan bajunya, berbalik dan segera berjalan. Ji Hao memandang Zurong Tianming, yang berbalik dan pergi, dan berkata dengan nada hambar, "Pangeran Tianming, karena Anda mengambil alih tanggung jawab Zurong di sini di kota Puban, tidakkah Anda ingin pergi ke istana saya dan bertukar salam dengan para Earl dan Markis itu?" Zurong Tianming mencibir mencemooh, dan berkata dengan jijik, "Mereka tidak lain adalah manusia biasa, sekelompok semut. Mereka seharusnya pergi mengunjungi saya di istana saya. Anda ingin saya menyapa mereka dengan baik terlebih dahulu. Apakah mereka pantas mendapatkannya?" Ji Hao merentangkan tangannya, tersenyum. Menatap Zurong Tianming berjalan pergi dengan cepat sambil dikelilingi oleh beberapa prajurit klan Kilin Api. Baiklah, karena dia sangat bangga, Ji Hao tidak perlu khawatir. Dengan cara Zurong Tianming melakukan sesuatu, ancaman yang bisa dia buat akan sangat terbatas. Tapi beberapa prajurit klan Kilin Api yang mengikuti di belakangnya tampaknya cukup kuat. Ji Hao berbalik, melirik Zurong Long dan bertanya, "Beberapa pria yang mengikuti Pangeran Ketujuh terlihat agak kuat. Dari mana mereka berasal?" Penampilan Zurong Long cukup serius. Dia menyipitkan matanya, melihat ke punggung beberapa prajurit klan Kilin Api yang bergerak cepat menjauh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang-orang klan Kilin Api, mereka memiliki garis keturunan campuran dari Kilin kuno dan umat manusia. Mereka sangat kuat, setidaknya berdasarkan tingkat kekuatan yang sama, saudara-saudara laki-laki saya dan saya tidak dapat menyaingi mereka sebelum garis keturunan ilahi kami bangun. Sangat kuat." Ji Hao memandang Zurong Long dengan kaget dan bertanya, "Tapi kamu memiliki garis keturunan Dewa Api, itu berarti kamu memiliki kekuatan api ilahi sementara mereka hanya memiliki kekuatan api. Pada tingkat kekuatan yang sama, kamu harus jauh lebih kuat dari mereka, bukan?" Zurong Long memandang Ji Hao dengan serius dan mengingatkannya, kekuatan mereka bukan hanya kekuatan api dalam sistem kekuatan umat manusia. Sebaliknya, kekuatan mereka adalah kekuatan Kilin yang murni berasal dari Kilin kuno. Tidak seperti klan Kilin Api di Gurun Selatan, itu adalah klan manusia, dan kekuatan mereka adalah kekuatan api sederhana sedangkan orang-orang klan Kilin Api adalah keturunan berdarah campuran dari Kilin kuno. Kekuatan mereka adalah kekuatan Kilin. Bersama-sama, Zurong Long dan Zurong Hu memberitahu Ji Hao setiap perbedaan antara klan Kilin Api dan klan Gurun Selatan lainnya. Apa yang mereka katakan berhubungan langsung dengan beberapa rahasia yang bahkan membuat Ji Hao mendecakkan lidahnya karena terkejut. Kembali ketika kekuatan gagak emas Ji Hao terbangun, Ji Hao pernah melihat kenangan tersembunyi yang terkandung dalam garis keturunannya dan milik generasi leluhurnya. Pada zaman kuno, manusia lemah dan tidak berdaya. Mereka tidak memiliki gigi atau cakar yang tajam, tubuh mereka lemah namun dagingnya terasa enak. Oleh karena itu, bagi binatang buas dan makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya, manusia purba adalah makanan yang lezat. Karena situasi yang menyedihkan ini, manusia purba memohon bantuan kepada makhluk purba yang kuat dan ajaib itu dan akhirnya membuat kesepakatan dengan mereka. Makhluk-makhluk ajaib itu menyuntikkan darah roh mereka sendiri ke dalam tubuh manusia purba, membangunkan sejumlah meridian kekuatan mereka, dan memungkinkan manusia purba untuk memiliki kekuatan khusus dan besar milik makhluk ajaib itu. Saat ini, cerita seperti ini hanya dilihat sebagai legenda kuno di klan manusia. Para penatua akan menceritakan kisah-kisah ini kepada anak-anak ketika mereka tidak terlalu sibuk. Hanya klan atau keluarga seperti keluarga Zurong, yang memiliki sejarah panjang, yang tahu bahwa makhluk purba itu biasanya mengalami kesulitan reproduksi. Mengambil klan gagak emas sebagai contoh, mereka hanya bisa bertelur setiap 1000 tahun sekali, dan pasangan gagak emas harus menetaskan telur mereka selama 100 tahun untuk akhirnya memiliki satu bayi. Dibandingkan dengan manusia, yang bisa membesarkan generasi baru setiap beberapa dekade, seberapa rendah kesuburan makhluk ajaib kuno itu. Oleh karena itu, makhluk-makhluk ajaib itu memungkinkan manusia untuk mewarisi kekuatan mereka, tetapi sebagai imbalannya, mereka menyuntikkan sebagian darah roh mereka ke dalam tubuh manusia yang bersedia mewarisi kekuatan mereka.
Selama manusia-manusia ini terus mengolah diri mereka sendiri dengan kekuatan yang mereka warisi dari makhluk-makhluk ajaib itu, darah roh yang mereka peroleh dari makhluk ajaib itu akan tumbuh semakin kuat. Akhirnya, ketika manusia yang mewarisi kekuatan dan darah roh dari makhluk sihir kuno menjadi cukup kuat untuk menembus batas tertentu, mereka tidak akan lagi bertahan dalam bentuk manusia. Orang-orang itu akan menjadi makhluk ajaib yang mereka warisi kekuatan dan darah roh darinya, kata Zhu Ronglong sambil menatap Ji Hao dengan serius. Orang-orang itu pada akhirnya akan menjadi makhluk ajaib legendaris darah murni, dengan garis keturunan murni yang tak tertandingi dan kekuatan yang diwariskan. Ji Hao merasa kepalanya berputar-putar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Selain itu, jika seorang pria berubah menjadi makhluk ajaib dari manusia, keberuntungan alami yang dia miliki akan menyatu dengan keberuntungan alami yang dimiliki oleh jenis makhluk ajaib yang dia jadi. Akibatnya, jenis makhluk ajaib akan menjadi semakin kuat. Zhu Ronglong memandang Ji Hao dan berkata dengan hambar, oleh karena itu, umat manusia memperoleh kekuatan dari makhluk ajaib kuno itu, sementara makhluk purba itu mengambil kekayaan dan peluang untuk memperluas yang menjadi milik umat manusia. Situasi ini berubah selama era tiga kaisar manusia legendaris. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi saat itu. Singkatnya, sistem pewarisi kekuatan yang paling orisinal diam-diam terganggu, dan banyak klan manusia yang dulunya sangat kuat menurun. Darah roh yang terkandung dalam tubuh mereka yang berasal dari makhluk ajaib kuno, berubah menjadi semakin tipis setelah setiap generasi. Setelah itu, setelah manusia mencapai tingkat kultivasi tertentu, darah roh yang terkandung dalam tubuh manusia tidak akan lagi memurnikan dirinya sendiri untuk memperkuat darah roh milik makhluk ajaib kuno. Sebaliknya, saat tubuh mereka diperkuat secara bertahap, mereka akan menemukan bintang roh mereka, masing-masing menarik aliran kekuatan bintang ke dalam tubuh, secara menyeluruh menghilangkan darah roh makhluk ajaib kuno yang masih terkandung di dalam tubuh mereka, dan mengembalikan garis keturunan mereka kembali ke garis keturunan manusia yang paling murni. Ini berarti bahwa hanya setelah seorang manusia mencapai tingkat raja penyihir dan menemukan bintang roh untuk menarik kekuatan bintang ke dalam tubuhnya, dia dapat dihitung sebagai manusia berdarah murni. Bagi kebanyakan manusia di masa kini, hanya setelah mengikuti sistem kultivasi raja penyihir dan penyihir ilahi yang mengharuskan mereka untuk membuat koneksi dengan bintang-bintang roh, umat manusia benar-benar dapat tetap sebagai manusia sejati. Namun, sebagian kecil klan manusia, seperti klan Kilin Api, mereka dengan keras kepala mempertahankan beberapa kekuatan kuno yang diwariskan. Tetapi apakah itu keluarga Zhurong atau aliansi klan manusia? Mereka berdua membutuhkan kekuatan besar yang dimiliki oleh orang-orang klan Kilin Api. Oleh karena itu, orang-orang klan Kilin Api disimpan di wilayah keluarga Zhurong. Faktanya, orang-orang klan Fire Kilin tidak bisa dihitung sebagai manusia. Zhu Ronghu menambahkan satu kalimat terakhir, mereka dapat dianggap sebagai setengah manusia dan setengah dewa, atau setengah Kilin dan setengah manusia. Tapi mereka tidak bisa dianggap sebagai manusia. Tamu terakhir sudah pergi. Pelayan dan pelayan di bawah komando Ji Hao dengan cepat membersihkan aula utama, yang sekarang menjadi berantakan besar. Dentang, sebuah toples anggur tanah liat jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, yang mengejutkan kedua pelayan yang mengantuk itu dan membuat mereka menggigil. Melihat ini, seorang wanita paruh baya dengan marah bergegas, menunjuk ke arah mereka dan berteriak. Ji Hao hanya berjalan melalui area itu. Dia melambaikan tangannya ke arah wanita itu dan berkata, "Tidak apa-apa, semua orang telah bekerja sangat keras dalam beberapa hari ini. Jangan menghukum mereka, itu hanya toples anggur. Setelah Anda membersihkan tempat ini, berikan 3 koin giok kepada semua orang sebagai hadiah." Pelayan dan pelayan yang bekerja di aula berlutut satu demi satu dan memberi hormat kepada Ji Hao. Ji Hao telah berpikir sepanjang jalan saat dia bergegas menuju aula rahasia yang dirancang khusus sebagai ruang kultivasi, yang terletak di belakang aula utama. Ji Hao masuk ke aula rahasia dan mengaktifkan formasi sihir. Ratusan papan perak berukuran berbeda diiris, memperlihatkan terowongan selebar puluhan meter, mengarah ke suatu tempat di bawah tanah. Ji Hao melompat ke dalam terowongan, setelah itu, papan perak itu mengiris kembali dan menutup kembali bukaan terowongan. Diikuti oleh suara dengungan yang kuat,
lapisan layar ajaib menyala di belakang Ji Hao satu demi satu, menyegel terowongan yang panjang dan gelap secara menyeluruh. Jatuh sekitar 1,5 kilometer, Ji Hao mendarat di istana bawah tanah yang luasnya 500 meter persegi. Dekorasi bagian dalam istana sederhana dan bergaya kuno. Keempat dinding seluruhnya dibuat dari logam dan simbol mantra yang telah melepaskan indera kekuatan yang luar biasa terlihat samar-samar di permukaan dinding. Ji Hao mengeluarkan potret Yu Yu dan menggantungnya di dinding. Dia kemudian memasang mezbah, meletakkan dupa di atasnya dan menyalakan 3 batang dupa. Dia kemudian duduk di depan potret dengan kaki disilangkan, mengucapkan mantra menghilangkan gangguan dalam dan luar yang dia pelajari dari 3 kitab suci yang diberikan oleh Yu Yu, langsung menjadi tenang. Roh primordialnya terbang keluar dari tubuhnya. Aliran kidau Yu Yu yang jernih berputar di sekitar roh primordial. Ji Hao mengunci jari-jarinya bersama-sama dan melepaskan simbol mantra dari sela-sela jari-jarinya. Setelah ini, potret Yu Yu bergerak tanpa tertiup angin. Sementara itu, bintik-bintik cahaya yang berkilauan terbang keluar dari potret. Setelah sekitar 1/4 jam, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama di depan Ji Hao, mengembun menjadi sosok Yu Yu. Sosok Yu Yu seluruhnya terbungkus arus udara berlumpur dan ganas, dan kadang-kadang, kekuatan bumi kuning, gelombang ganas, api yang mengamuk atau angin kencang akan terjadi tiba-tiba di dalam aliran udara itu. Mereka akan menabrak satu sama lain dan menyebabkan ledakan besar dan suara yang mengguncang surga. Melihat semua pemandangan menakutkan di sekitar sosok Yu Yu ini, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena terkejut, bertanya-tanya apa yang dilakukan sifunya dan di mana dia berada. Ji Hao, apa yang terjadi? Suara Yu Yu mengandung sedikit jejak kelelahan yang sulit disembunyikan. Cepatlah, semuanya cukup tegang di sini. Aku harus melindungi saudaramu Po dan saudara perempuanmu Guiling, dan 2 pria menjijikkan ada di sana membuat kekacauan. Tanganku sangat gatal, aku hampir tidak tahan lagi. Ji Hao tidak berani mengucapkan kata yang tidak berguna. Yu Yu sekarang berurusan dengan situasi yang cukup merepotkan bahkan membuat seseorang seperti dia lelah. Ji Hao pasti tidak berani membuang waktu Yu Yu sekarang. Dia buru-buru bertanya, Sifu, barusan saya mendengar tentang beberapa rahasia kuno dari prajurit Zurong mengenai sistem warisan kekuasaan umat manusia dan metode kultivasi yang berlaku saat ini dari Raja Penyihir dan Penyihir Ilahi. Berhenti sejenak, Ji Hao melanjutkan dengan suara yang dalam, aku bersiap untuk masuk ke level Raja Penyihir malam ini. Tolong bimbing aku, Sifu. Ji Hao akan meminta bimbingan Si Wenming untuk masuk ke tingkat Raja Penyihir. Tetapi setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zhu Ronglong dan Zhu Ronghu, Ji Hao cukup penasaran dengan rahasia kuno itu. Dia berpikir bahwa Yu Yu sangat kuat, jadi hal-hal yang terjadi di zaman kuno mungkin semuanya terjadi di bawah kesaksiannya. Si Wenming memang kuat, tetapi jika Yu Yu dapat memberikan beberapa arahan tentang ini, Ji Hao lebih suka mendengarkan Yu Yu. Hanya beberapa hal kecil, ini dia. Mendengar Ji Hao, Yu Yu menyeringai dan kemudian dengan mudah mengarahkan jarinya ke Ji Hao. Aliran cahaya yang jernih disuntikkan ke dahi Ji Hao. Setelah itu, sejumlah besar simbol seperti karakter dengan cepat melintas di depan mata Ji Hao. Sudahkah kamu mencapai aliran pertama Qi Dao? Itu adalah fondasi dari Dao Agungmu, kamu harus menganggapnya serius. Di dalam mata Yu Yu, bola kabut abu ungu yang tak terbatas berputar perlahan saat dia melirik Ji Hao, mengangguk dan berkata, penyihir manusia tidak pernah mengolah jiwa mereka, hanya mengolah tubuh mereka. Ini bukan cara kultivasi yang benar, seperti membangun pilar di dinding, yang tampaknya kokoh tetapi tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar tercapai, dan semua kekuatan akan hilang. Namun, tubuh manusia senior magi memang tangguh dan kuat, dan dapat melayani fungsi pertahanan dengan sempurna. Yu Yu tersenyum dan berkata, kedua saudara laki-laki saya dan saya menciptakan metode penguatan tubuh yang efektif ketika kami sedang senggang. Kami belum menamainya, tetapi memiliki beberapa efek khusus. Anda bisa menganggapnya sebagai referensi. Melambaikan tangannya, sebuah buku yang terbungkus aliran kabut bercahaya yang melingkar muncul di depan mata Ji Hao. Tiba-tiba, Yu Yu mendengus dingin dan berkata, hal berdarah. Ji Hao, fokus pada kultivasimu. Saya harus berurusan dengan sesuatu di sini.
Bintik-bintik cahaya meredup dan sosok Yu langsung menghilang di udara. Ji Hao mengambil alih buku itu, berlutut dan bersujud pada potret Yu, lalu menutup matanya. Alih-alih membaca buku itu, Ji Hao mulai membaca dengan hati-hati informasi yang disuntikkan Yu ke dalam pikirannya barusan. Setelah beberapa saat, Ji Hao tiba-tiba berseru, "Begitu, ternyata Kaisar Xuan Yuan berada di sekte yang sama denganku. Dia dibimbing oleh salah satu murid paman kedua saya." Dari informasi yang diberikan oleh Yu, Ji Hao mengetahui bahwa di zaman kuno, untuk bertahan hidup, manusia purba memohon belas kasihan kepada makhluk ajaib yang kuat itu dan mewarisi sistem kultivasi dari makhluk-makhluk dengan sihir garis keturunan rahasia. Dengan demikian mereka mencapai kekuatan besar milik makhluk-makhluk ajaib itu. Namun, di era tiga kaisar manusia legendaris, Kaisar menemukan bahwa begitu prajurit manusia elit mencapai tingkat kultivasi tertentu dan garis keturunan makhluk ajaib yang terkandung dalam tubuh mereka dimurnikan ke tingkat tertentu, mereka tidak dapat lagi tetap dalam bentuk manusia dan sebaliknya, akan berubah menjadi makhluk ajaib. Tidak hanya prajurit manusia yang kuat ini akan menjadi makhluk ajaib dan menambahkan anggota baru ke jenis makhluk ajaib itu, sejumlah besar keberuntungan alam milik umat manusia akan diambil oleh makhluk ajaib itu, yang diubah dari manusia. Akibatnya, umat manusia berangsur-angsur melemah. Saat itu, Yu berkonsentrasi pada kultivasinya dan menjauh dari urusan duniawi. Paman kedua Ji Hao yang diam-diam bergerak alih-alih Yu, mengirim salah satu muridnya untuk membimbing kisar manusia, memungkinkan mereka untuk membuat sistem kultivasi khusus untuk membuat koneksi dengan bintang roh dan menghilangkan garis keturunan makhluk ajaib, dan untuk memotong kultivasi garis keturunan makhluk ajaib manusia dan memurnikan garis keturunan manusia sebagai gantinya. Sejak itu, umat manusia meningkat dan berkembang, dan kekuatan umat manusia berkembang pesat. Tiga kaisar manusia legendaris memimpin pasukan mereka dan menyapu seluruh dunia, memusnahkan semua orang yang menolak untuk patuh. Kekayaan umat manusia tumbuh dengan berkembang pesat, dan banyak jenis makhluk ajaib dimusnahkan selama era tiga kaisar manusia legendaris. Juga di era itu, umat manusia benar-benar melepaskan posisi rendah mereka sebagai jenis yang bergantung pada makhluk ajaib itu dan menjadi dominator sejati dunia. Untuk sekali ini, kekuatan umat manusia bahkan melampaui jenis naga dan jenis Phoenix. Karena itu, jenis naga dan tipe Phoenix, yang memiliki asal-usul yang sama, terpaksa membentuk aliansi. Kaisar Xuan Yuan hampir menjadi murid paman kedua Ji Hao, dan keberuntungan alami seluruh umat manusia hampir beralih ke sekte yang didirikan oleh Yu dan kedua saudara laki-lakinya. Pada saat itu, klan Yu menyerang, dan umat manusia menderita kerugian besar. Perang telah berlangsung sampai hari ini. Ji Hao menjulurkan matanya lebih lebar dan lebih lebar. Dalam rahasia kuno yang diberikan Yu padanya, banyak hal yang terlalu mencengangkan. Menurut Yu, alasan pasti inovasi tiba-tiba klan Yu tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan sulit untuk mengetahuinya. Mereka selalu menarik satu sama lain, tapi apa gunanya? Dari ruang rohnya, suara pria misterius itu tiba-tiba terdengar, sudah bertahun-tahun, mana dari mereka yang benar-benar mendapatkan manfaat. Banyak masalah disebabkan tanpa alasan, dan banyak hal yang masih belum diselesaikan. Ji Hao tetap diam beberapa saat, lalu membuka buku yang dipegang di tangannya dan berkata dengan suara rendah dan tenang, "Aku mengerti, sekarang, saya bersiap untuk masuk ke level Magus King." Bersambung.